Apa kabarnya semua? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah loh. Sudah siap belum? Sudah dong pastinya. Iya, duduk yang manis ya. Biasa, kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Betul. Oke, kita satu dalam doa ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Hari ini kami boleh beribadah kembali, walaupun di rumah, tapi kami tetap bersuka cita ya Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya pasti sudah siap untuk memuji Tuhan kan? Sudah siap dong. Cici Sarah juga udah siap banget nih. Oke, yang di rumah juga pasti udah siap. Ayo bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa, Ci? Who is the king? Who is the king of what? Of the jungle. First? Yeah, of the universe. I know that. Apa itu? No? What is that? Let's hear the song, okay? Oke. Okay. Together. Together. Oke. Jungle nih. Who is the king? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bala bala bala. Who is the king of the universe? The jungle and the sea. I'll tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bala bala bala. Bala bala. Lagi. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bala bala bala. Who is the king of the universe? The jungle and the sea. I'll tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bala bala bala. Bala bala bala. Lagi. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe, the jungle and the sea? I'll tell you, J-E-S-U-S. He is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita yang siap. Buka telinganya, buka hatinya. Kita menaikkan pujian. Ku ingin dengar cerita. Duduk yang manis. Sikap baik yang doa yang baik ya. Oke. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Coba Cici Sarah mau denger kalian nyanyi ya. Ku ingin dengar cerita bagus tentang kebaikan Tuhan. Tentang perbuatan Allah.
saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami ya Tuhan. Kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mau belajar untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Engkau memberkati Cici yang akan membawakan firman Tuhan. Dan Engkau juga memberkati kami semua ya Bapa yang mendengarkan di rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan kami ya Tuhan. Kami hanya percaya dan berharap hanya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Sekarang kita mau dengerin cerita firman Tuhan ya. Mau tahu cerita tentang apa? Nah, kalau mau tahu ceritanya tentang Yunus. Siapa? Yunus. Yes, Yunus. Nah, waktu itu ya, ini dia si Yunus. Yunus ini diperintahkan Tuhan untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Niniwe. Apa? Niniwe. Ya, kota Niniwe. Kenapa ya Tuhan Yesus perintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe? Ternyata Tuhan Yesus mendengar kabar yang buruk tentang kota Niniwe. Ternyata nih ya Cici Sally, orang-orang di kota Niniwe ini sering banget berbuat jahat loh. Oh, Iya, sering banget melakukan pencurian. Wah, siapa yang suka nyuri? Nenek ya. Terus suka berbohong. Siapa yang suka bohong? Nenek ya. Pokoknya selalu melakukan apa yang membuat Tuhan Yesus sedih. Pasti Tuhan Yesus sedih banget ya, Cia. Iya, tapi walaupun Tuhan Yesus dikecewain ya, dibuat sedih, tapi Tuhan Yesus tetap loh mengasihi orang-orang yang di Niniwe. Oh, Iya. makanya dia menyuruh Yunus ini untuk kasih tahu ya ke sana. Iya, jadi si Yunus ini diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk kasih tahu kalau mereka tidak bertobat 40 hari lagi Yesus akan menunggangbalikan kota Niniwe. Menunggang balikan itu apa, Ci? Menghancurkan kota itu. Oh, nanti kotanya akan dihancurkan berarti ya? Iya. Oh, berarti Pak Yunus nih harus ke sana dong, Ci. Harus, Yunus, kamu harus pergi ya ke kota Niniwe. Oke. Tapi kita lihat, apakah Yunus tetap pergi ke kota Niniwe? Karena dengar-dengar mereka itu jahat banget loh. Sama pendatang baru aja bisa-bisa tadi gebukin. Pasti Pak Yunus takut nih ya. Pasti dia takut nih sama orang-orang di Niniwe. Oke deh, udah siap dengerin ceritanya? Ayo. Nah, tada! Waktu itu si Yunus melihat sebuah kapal yang besar tuh. Nah, terus dia bertanya kepada awak kapalnya, dia bilang gini, Bapak, bolehkah saya menumpang di kapalmu? Karena saya mau pergi ke tempat yang jauh. Bapak mau pergi kemana? Kami mau pergi ke kota Tarsis. Ternyata kapal besar ini mau pergi ke kota Tarsis loh adik-adik, bukan ke kota Niniwe. Terus, apakah Yunus ikut pergi kapal besar ini atau tidak ya? Ternyata si Yunus pun ikut pergi kapal besar ini ke kota Tarsis. Nah, sudah. Dia pun ikut pergi kapal besar itu ke kota yang bernama Tarsis. Nah, lihat. Wah, kapal besar tadi ini sudah berada di tengah lautan. Dan tiba-tiba angin kencang pun datang. Dan hujan pun datang. Dan badai pun terjadi. Semua orang yang ada di kapal besar ini ketakutan. Mereka berteriak. Dan mereka mencari tahu siapa yang menyebabkan badai ini terjadi. Siapa yang menyebabkan musibah ini terjadi. Terus waktu itu ketika mereka ketakutan, si Yunus tahu gak ngapain? Dia lagi di bawah kapal, dia lagi tidur. Nah, waktu mereka yang lain ketakutan tuh, mereka membuang undi. Mereka bersepakat, siapa yang undinya jatuh ke dia, berarti dia penyebab musibah ini. Nah, singkat cerita, undi pun sudah terjadi. Dan undi pun itu jatuh kepada siapa? Betul, kepada Yunus. Nah, tebakan kalian betul sekali. Ternyata undi itu jatuh ke Yunus. Wah. Terus orang-orang banyak itu pada bilang gini, ternyata musibah ini terjadi karena kamu Yunus. Ternyata ulah kamu ya. Wah, kenapa kamu
Melakukan hal jahat kamu ya sama Tuhan ya? Terus mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan kepada si Yunus ini ya? Tapi Yunus bilang kayak gini, udah, kalian lemparkan saja aku ke lautan ini. Karena musibah ini terjadi karena aku. Nah, akhirnya orang banyak yang ada di kapal besar ini pun melemparkan Yunus ke dalam lautan. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Makhluk apa ya yang ada di dalam lautan? Ada yang tahu? Wow, lihat ikannya besar atau kecil? Ikannya besar ya adik-adik. Ternyata datanglah seekor ikan besar. Ngapain ya kira-kira ya? Ternyata ikan besar ini memakan si Yunus loh. Wah, lihat. Tuh, Yunus sudah ada di perut ikan. Siapa yang mau di dalam perut ikan? Nggak ada ya? Makan ikan boleh, di dalam perut ikan jangan. Nah, waktu itu Yunus ini berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam loh. Siapa yang mau nginep di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Nggak ada ya. Yang ada maunya nginepnya di villa, di hotel, yang adem ada AC-nya, bener gak? Tapi sekarang karena masih PSBB di rumah aja ya, jangan jalan-jalan dulu. Nah, habis itu apa yang dilakukan Yunus di dalam perut ikan besar? Ternyata dia menyembah Tuhan loh. Terus dia memohon sama Tuhan, dia berdoa supaya Tuhan memaafkan segala kesalahannya Yunus. Dan Yunus berjanji sama Tuhan bahwa dia bersedia untuk ke kota Niniwe. Akankah Tuhan mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan? Akhirnya apa yang terjadi ya? Apakah Tuhan mendengarkan permohonan dari Bapak Yunus? Kita lihat, 1, 2, 3. Ternyata ikan besar ini memuntahkan si Yunus. Dan tahu gak adik-adik dimuntahkan di kota mana? Di kota Niniwe. Ternyata dia balik lagi ke kota yang Tuhan perintahkan tadinya. Sampailah si Yunus ke kota Niniwe. Tadi orang-orang di kota Niniwe, orang-orangnya jahat atau baik? Ya, jahat ya. Tapi akhirnya si Yunus pun bersedia untuk pergi ke kota Niniwe. Dan dia pun memberitahu kepada orang-orang di Niniwe bahwa kalau mereka masih saja berbuat jahat, Tuhan akan menghancurkan, menunggangbalikan kota Niniwe. Nah, akhirnya orang-orang Niniwe pun yang mendengarkan hal itu pun ketakutan dan mereka pun menyesal dan memohon ampunan kepada Tuhan. Akhirnya pun mereka pun bertobat dan menjadi orang-orang yang baik. Siapa yang mau jadi orang baik? Kalau mau jadi orang baik, dengerin apa yang Tuhan katakan ya. Kita harus mentaati apa perintah Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik. Dan dengar-dengaran ya, jangan seperti si Yunus tadi nih. Karena dia tidak dengar-dengaran, akhirnya dimakan ikan yang besar. Mau dimakan ikan atau kamu yang makan ikan? Coba dipikir-pikir ya, dipikir-pikir. 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Kamu mau dimakan ikan atau makan ikan? Jawab sendiri di rumah. Nah, akhirnya orang-orang di kota Niniwe pun bertobat dan mereka tidak jadi dihancurkan sama Tuhan. Oke deh, adik-adik. Itulah cerita firman Tuhan tentang Yunus yang dimakan oleh ikan besar dan akhirnya dia balik lagi ke kota Niniwe dan menyelamatkan orang-orang Niniwe di sana. Sekarang siapa yang mau dengerin yang mau mentaati dan mendengarkan firman Tuhan tadi? Kita mau tutup dalam doa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cisara berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini tentang Yunus, di mana dia yang tadinya tidak taat menjadi taat. Tuhan, begitu juga kami anak-Mu mau taat dan dengar-dengaran
dengan perintah-Mu. Perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Kami sayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan God Yesus bless you. memberkati. Dadah.